Padahal ini juga mengarah ke pidana, penggelapan warisan, hak-hak dari anak-anak perkawinan pertama. Kan dijual hartanya ibunya, Betul. dibentukkan ke yang baru. Sarotama, ada Dr. Sukito Musagi MPDI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pak Sukito, selamat siang. Selamat Sehat ya? Sehat, Agak lebih sehat. dekat lagi Pak, ininya diangkat lagi. Ini. Ya itu bisa diangkat tuh. Yes, supaya suaranya bisa terdengar. Nah, jadi Bapak bisa bicara dari arah ininya, di baliknya ini. Nah, gitu. Jadi, ada Dr. Ermazar Nur, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Sarotama. Sehat Bu? Selamat siang. Asik. Ini sesuatu problematika yang tidak pernah ada habisnya. Gitu. Betul. Waris. Ada berapa hukum waris sih di Indonesia? Nah, kalau kita bicara masalah hukum waris di Indonesia, Iya. kita itu selalu harus berpikiran tidak hanya satu, ada 3 hukum waris di Indonesia. 3 hukum waris di Indonesia. Iya, jadi kalau menyelesaikan hukum waris di Indonesia, saya selalu tanya pada yang bersangkutan. Yang pertama, agamanya apa? Oh, ada pembeda di situ. Iya, Oke. karena di dalam hukum Islam, di situ ada hadis yang menyebutkan dari hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud yang mengatakan, bagilah harta warisan kepada ahli waris menurut kitabullah. Jadi mau nggak mau, untuk mereka yang beragama Islam harus menganut pada Al-Quran Ya. sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Hmm. Terus yang kedua, setelah saya tanya, kalau misalnya yang bersangkutan itu bilang, oh saya non muslim Bu, Baik. tinggal 2 pilihan, Tinggal 2. mau diselesaikan secara hukum perdata ataukah diselesaikan secara hukum adat. Oke. Banyak orang bilang, Bu, hukum adat itu apa masih berlaku di Indonesia? Masih, terutama di daerah-daerah pelosok, mereka lebih kuat adatnya daripada Hukum perdata. hukum perdatanya. Baik, kita ambil contoh. Daerah mana yang kayaknya hukum adatnya jauh lebih kuat? Padang, Oh, Bali, iya. Bali terutama. Coba orang-orang Bali yang anak pertama yang non muslim, Iya. laki-laki, tidak akan pernah mau pindah agama. Oke. Karena begitu dia pindah agama, pasti hak haknya waris akan hilang. Karena anak laki-laki itu bisa dikatakan sebagai pewaris dari harta warisan orang tuanya. Apakah itu dimiliki? Biasanya sih dibagi-bagi di antara, cuma dia yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta kekayaan itu. Anak laki-laki tertua. Kalau di Padang itu anak perempuan tertua. Oke. Istilahnya tumbuh tubang. Matrilineal ya. Betul. Tetap ya. Oh, jadi yang justru kalau di Padang itu perempuan lebih berharga karena dia ada nomor Iya. 1, si sulung perempuan ini dapat jatah dalam tanda kutip untuk mengelola loh. Iya, betul. Jadi kebijaksanaan bukan dari orang tuanya yang mewariskan, tapi dari si pengelola ini nantinya. Bukan, memang adatnya seperti itu. Jadi bukan si pengelola, khusus ada pengelola enggak. Jadi secara otomatis adatnya itu akan memberikan kepada anak tertua. Estafetnya langsung ke satu orang ini. Iya. Oke. Saya dulu pernah berpikir, terus anak yang lain-lain itu apa enggak iri? Betul. Ternyata pada saat pernikahan mereka sudah dikasih hadiah. Oh, kayak mas kawinnya istilahnya kayak apa ya? Kayak Bukan, warisan, iya, warisan hibah. yang hibah lah. Kayak hibah seperti itu, namun selebihnya itu akan diberikan kepada anak tertua itu. Kalau di Bali laki-laki, kalau di Padang perempuan. Lah selebihnya itu mereka lebih lebih menggunakan pada hukum perdata. Oke, ketika tidak Iya. ketemu titik temunya baru pindah ke hukum perdata sebagai jalur terakhir. Iya. Oke, Mas Vito Musadi, Bapak dari ilmu keguruan dan segala macam. Indonesia ini kalau secara literasi kan belum terlalu bagus, Iya. iya kan? Dan ini selalu jadi sengketa tiap tahunnya, selalu banyak kisah tentang ini. Bagaimana sih kita bisa meliterasi orang tentang hukum waris ini, sementara mereka sendiri kadang-kadang terlalu pongah ya, tidak. Kalau sudah kayak kata dalam tempurung, dan tempurung itu dari besi lagi, jadi nggak bisa dimasukin apa-apa nih. Nah, gimana cara kita memberikan satu edukasi atau literasi pada orang-orang ini
tentang hukum waris dan jalur yang benar, Pak. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari sudut pandang pendidikan, Iya. memang budaya di Indonesia itu kan budaya literasi itu kan sangat kurang sekali. Iya. Untuk itu di pendidikan kita berperan, artinya di sini bagaimana setiap insan atau setiap manusia itu memahami problem yang dihadapinya. Contoh kalau di sini tentang waris, Iya. bagaimana mengedukasi warisan itu bisa tersampaikan, termasuk di sini bagaimana ilmu memahami waris itu seperti apa. Nah, dengan seperti ini maka pendidikan di sini akan memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi secara gratis lah untuk untuk orang-orang anak-anak muda itu supaya mereka memahami problem apa yang sekarang terjadi. Oke. Jadi katakan kalau waris itu yang dibahas itu tentang apanya. Terkadang yang paling ramai itu dari segi pembagiannya. Lah, kalau pembagiannya ini tidak paham, artinya mungkin di sekolah itu sudah diajarkan sebenarnya. Iya. Jadi di sekolah tingkat SMA itu sudah dibahas waris. Cuman karena tidak terlibat di dalam masyarakat atau pembagian secara proporsional, sehingga mereka tidak tahu apa fungsinya waris ini. Nah, untuk itu di pembelajaran itu seharusnya langsung diberikan edukasi secara praktek. Oke, contoh kasus. Ya, contoh kasus ini loh, ada kasus, maka bagaimana penyelesaiannya. Itu harus di tingkat SMA itu sudah paham harusnya. Kalau sedikit saya boleh bantah nih, Pak. Iya. Kayaknya nggak dapet ya anak-anak SMA itu. Gini, Iya. saya ini memantau pendidikan banyak sih, karena anak saya juga masih SMP dan beberapa temannya juga anak SMA. Saya mikir pengelolaan keuangan aja mereka tidak punya, tidak dikasih secara garis besar itu tidak dikasih. Jadi misalnya kamu dapat pendapatan, berapa yang harus disisihkan ini. Mereka cuma dikasih kayak pembukuan, tabel seperti itu. Apalagi soal waris, Pak. Iya. Mereka itu gini, maaf kata ya, di Indonesia ini kayak tabu tuh ngomong waris, apalagi kalau ortunya masih hidup nih. Ortu masih hidup udah ngomong waris, lu mikir saya berangkat duluan apa? Nah, padahal sebenarnya ketika nanti orang tuanya maaf kata sudah tidak ada, ngurusi waris lebih ruwet lagi kan? Kan harus ada balik nama lah, harus ada ini lah. Pelajaran-pelajaran di sekolah lah, kita ngomong pelajaran sekolah baik sebelum ke kuliah ya, pelajaran sekolah harusnya berperan penting. Iya. Dan guru-guru juga harus punya wawasan yang bagus juga untuk masalah ini. Iya. Ini terkadang guru, Iya. ya ini guru agama itu terkadang ada yang tidak paham juga. Artinya tidak paham itu bagaimana praktek di lapangan. Karena seharusnya SMA itu sudah diajak ke lapangan. Ketika ada kasus ini, maka bagaimana penyelesaiannya. Yes. Dan ini tidak semua guru itu paham dengan itu. Karena mereka tidak seringnya terlibat dalam kasus seperti itu. Oke. Nah, seringnya hanya teori, sehingga setelah teori selesai ya sudah. Iya. Itu yang jadi problem sebenarnya di situ. Wow. Baik, kita sekarang coba cek dari hal hukum lah. Ini balik lagi bahwa ketabuhan itu yang mengakibatkan akhirnya sengketanya di awal tuh tipis, tapi menjelang akhir itu semakin parah dan seringkali malah ke pidana ya Bu ya. Akhirnya kakak sama adik itu saling menggugat, bakar-bakaran rumah waris. Udah daripada satu nggak dapat, bakar aja udah dua-duanya nggak dapat nih misalnya kayak gitu. Malah kasusnya ke pidana bukan ke perdata lagi. Separah itu Indonesia. Malah Soal waris. Malah yang lebih ngetren akhir-akhir ini, makanya selalu saya sampaikan di kelas pada mahasiswa. Yeah. Kalau seorang suami misalnya istrinya meninggal, mau menikah kembali, selesaikan urusan dengan anak-anak dari perkawinan pertama ini dulu. Baru kemudian bagian dia dibawa ke perkawinan kedua. Tapi kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat lanjut tanpa ngomong nih gitu. Nggak peduli haknya siapa, pokoknya yang penting saya nikah lagi. Iya. Lah, dari perkawinan kedua kemudian kalau istrinya ngerti baik, tidak akan dia punya pikiran untuk mengalihkan dan membuat yang baru seakan itu harta gono gininya dengan istri barunya. Padahal ini juga mengarah ke pidana, penggelapan warisan, hak-hak dari anak-anak perkawinan pertama.
kan dijual hartanya ibunya, Betul. dibentukkan ke yang baru, dikirain istri barunya nggak bakalan itu terdeteksi, nggak mungkin. Dia beli dari itu dari mana duit? Nah itu nanti dikorek sama penyidik, akhirnya kan ketemu, oh ini dari penjualan dari harta Gonogini dengan istri pertama. Makanya itu pada saat balik nama, cerai sekalipun, saya ini pernah dikomplain juga sama istri kedua, gara-gara anak dari perkawinan istri pertama saya datangkan untuk minta tanda tangan. Dia marah, Bu, apa urusannya ya? apa hubungannya? Suami saya masih hidup. Iya tahu. Tapi ini kan bukan Gonogini dengan ibu. Ini Gonogini dengan ibu mereka. Makanya saya minta persetujuan mereka. Kan enggak di itu Bu, kejadian saya di Kalimantan. Bapak itu punya warisan dari orang tuanya, dibalik nama ke atas nama anak-anak saya, enggak masalah. Bu, jangan bilang nggak masalah, belum ada masalah. Makanya saya bilang depannya tipis-tipis dulu nih, pertengahan ke belakangnya baru wah ini kalau film tuh Avenger nih udah nih. Iya betul. Endgame-nya di situ nih. Iya. Dan akhirnya mereka saling gugat seperti itu. Banyak kasus gugatan itu di belakang setelah pecahnya atau beralihnya dari pewaris ke ahli waris gitu. Sesuai dengan apa yang saya endus memang sih. Memang depannya kayaknya boleh silakan, manis di depan. Racun di belakang nih. Iya betul gitu. Tapi memang karena kondisi literasi yang kurang ya Bu. Jadi kita ngomong bahwa ketika sang ibu nggak ada terus sang ayah menikah lagi, sang anak itu kayak ditekankan bahwa itu tadi soal kualat nanti kalau ngurusin warisan nih nggak bener nih. Masa bapak masih sehat sekarang kamu gini. Nah, ketika lahir anak dari istri berikutnya, ayahnya lebih sayang ini. Si misalnya ada 2 atau 3 yang dari istri pertama, akhirnya cuma jadi sekundernya si kelahiran yang dari istri yang baru. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu. Betul. Akhirnya apa? Hak dari perkawinan istri pertama, hak anak dari perkawinan istri pertama ini akan jauh terkurangi. Kalau seandainya 1 miliar itu dibagi dulu, kalau menurut hukum Islam diambil cuma 1/4. Baik. Karena dia punya anak dengan istri terdahulu. Dipanggil 1/4, lah 1/4 itu yang dibawa ke dalam perkawinan kedua. Nanti dari 1/4 itu kalau berkembang, anak dari perkawinan pertama ini pasti juga akan dapat. Karena dia kan tetap ahli warisnya bapaknya. Betul. Itu. Walaupun persentasenya nanti akhirnya beda ketika dengan istri yang kedua ya. Tapi yang pertama dia udah dapat jatah dulu dari ibu yang mereka yang maaf kata sudah almarhumah itu tadi. Iya, dan itu sering diabaikan sama suami-suami yang sekarang. Saya nggak tahu ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan. Makanya sebenarnya dengan klik membahas masalah waris ini bagus banget supaya untuk membuka wacana masyarakat. Oh begini toh cara penyelesaian warisan itu. Saya jadi sangat apresiasi dengan hukum Islam yang dipakai ya. Karena saya pikir ini adalah hukum yang menurut saya adil juga, karena itu adalah hak dari ibu pertama ketika mereka berjalan dengan ibu yang baru, berjuang lagi kayak waktu sama ibu yang pertama lagi untuk mengumpulkan lagi kan. Bukan hanya hukum Islam. Pidana Hukum perdata juga sama. Sebaiknya seperti itu. Selesaikan dulu warisan dengan anak dari istri pertama, hakmu bawaan ke dalam perkawinan kedua supaya anak dari istri pertama ini tidak terkurangi atau terdolimi kalau istilah dalam hukum Islam gitu. Istilahnya kayak dikangkangin oleh keluarga yang baru ini, sementara sebenarnya mereka punya hak ya. Misalnya kita nggak tahu apakah itu sekedar diambil, tapi kadang-kadang saya pikir itu adalah modal awal anak-anak dari istri pertama untuk mereka juga bisa bergerak gitu loh. Emang itu jatah mereka kan istilahnya. Iya. Modal mereka untuk bekerja atau mungkin mereka mau menikah atau mereka mau beli aset, yaitu first love-nya itu di istri pertama itu dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan pertama. Universitas Narotama, teman-teman kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya silakan di 082297971005 atau mungkin di TikTok chat kalau misalnya memang ternyata masalahnya adalah masalah-masalah yang aman aja untuk diketahui semua orang sih. Jadi nggak melulu bahwa kalau yang berrahasia silakan by WA saja. Karena kita tahu bahwa sengketa waris ini tidak akan pernah habis dibahas dalam beberapa minggu pun, karena selalu akan muncul konflik seperti ini. Nah, kalau semuanya itu termasuk dzawil furud, artinya di situ sudah termaktub bagian yang jelas atau sisa atau saudara dari
atau dari saudara itu. Saudara. Kalau pembagiannya seperti itu. Ya. Nah ini kalau ada 2 ya pembagiannya ya harus disesuaikan. Itu kan nanti punya anak atau tidak. Oke. Nah, terus termasuk ini hubungannya dengan ini atasnya, artinya orang tuanya. Oke. Itu juga ada bagiannya. Nah, sekarang kalau yang memang dominan di sini tidak punya anak, Pak, itu ya bagiannya juga berbeda juga. Jadi tergantung mana yang nanti didahulukan. Ya, termasuk dzawil furud. Kalau memang dia itu dzawil furud, maka bagiannya sudah jelas. Kan di situ ada 1/3, ada 1/8 dan sebagainya. Tergantung dari ini punya anak atau punya orang tua. Itu bagiannya seperti itu. Iya. Karena kejadian banyak, Pak. Jadi ketika maaf kata sang suaminya nggak ada nih, istri dan anak yang menangis, mendadak ada satu lagi nih. Siapa dia kok ikut nangis nih di sini nih? Ternyata baru kebongkar ceritanya bahwa dia adalah istri kedua. Bahkan ada bisa istri ketiga nih muncul bersama-sama dan lah terus gimana nih kita si suami paling hartanya cuma rumah satu lah istilahnya. Terus siapa? Gimana? Nah, kan selalu akhirnya jadi percecokan nih. Istri pertama bilang aku istri sah. Istri yang kedua bilang lah saya juga sah, ini ada suratnya ya kan. Gitu. Ini yang masalahnya selalu muncul ini Indonesia sekali kan itu masalah yang terjadi ini. Kalau dilihat dari sisi hukum positif ya, bukan hukum Islam. Jadi hukum positif kan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Berlaku untuk semua orang. Dari sisi hukum positif, kalau misalnya pernikahan itu dilakukan secara negara, menurut negara, jadi kalau menurut negara berarti ada persetujuan dari istri pertama. Oh iya. Kalau tidak ada persetujuan dari istri pertama, itu bisa dipastikan bukan palsu. Istri sah menurut negara. Oke. Tapi menurut hukum ya berarti kita istri sah negara. Menurut agama. Siri seperti itu. Betul. Lah dari situ ini kalau misalnya sampai merana ke pengadilan, saya yakin istri siri ini akan kalah. Udah hampir 99% kalah ya? Iya. Kenapa kalah? Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah istri sah menurut negara. Tidak ada persetujuan dari istri pertama. Memang sih dalam hukum Islam ya Pak Muzaki, seorang suami kalau mau menikah untuk yang kedua dan selanjutnya itu tidak perlu persetujuan dari istri. Nggak perlu izin. Oh serius? Iya serius. Betul. Pak Yohanes 3/4 itu. Ini Pak Yohanes kayaknya tertarik untuk pindah agama ini. Gak perlu izin nih. Iya betul Pak. Oh iya betul. Iya. Nggak perlu. Memang seperti itu. Oke. Dan itu diakui oleh agama. Baik. Iya. Secara agama tetap ada kekuatan tersendiri ya secara agama ya. Nah, kalau ternyata tidak diperlukan persetujuan istri pertama, tidak bisa membuktikan bahwa perkawinan kedua itu dengan persetujuan istri pertama, maka otomatis seandainya istri pertama ini kekeh nggak mau berbagi, tadi 99% dia nggak akan dapat. Tapi kalau istri pertama ini ngerti soal agama, apalagi sama-sama muslimnya, mau berbagi, ya itu rezekinya dia. Bagaimana pembagiannya? Baik KUH Perdata maupun hukum Islam, seandainya dari 1 miliar diambil 1/8 kalau menurut hukum Islam. 1/8 karena ada anak, ya itu istrinya berapapun ya itu dibagi. 1/8 itu yang dibagi. Iya. Kalau misalnya hanya ada 200 juta, ya 200 juta itu dibagi, kalau istrinya 4 ya dibagi 4. Oke, yang lain adalah jatah dan sah istri sah dari negara, hukum negara. Bukan, menurut agama. Kalau menurut negara sebenarnya dalam undang-undang perkawinan itu asasnya kan monogami. Betul. Tapi pasal berikutnya kemudian diberubah menjadi poligami. Kamu boleh beristri 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hukum positif pun yang diakui itu perkawinan tunggal. Kalau misalnya dia bisa membuktikan bahwa dia juga istri sah menurut negara, sama 200 juta itu ya bagian terserah istrimu berapa. Sisanya untuk anak-anak dan ahli waris yang lain. Kalau dalam hukum Islam ada asobah, ada orang tua. Karena perbedaan antara KUH Perdata dengan
hukum Islam, kalau di dalam KUH Perdata ini digolong-golongkan ahli waris itu ada 4 golongan. Iya. Jadi golongan pertama istri dan atau suami yang hidup terlama dengan anak-anak. Apabila golongan pertama nggak ada, muncul golongan kedua, orang tua dan anak-anak. Jadi orang tua ini disisihkan, nggak seperti pada hukum Islam, Mbak ya. Kalau hukum Islam ini orang tua selalu berbagi dengan istri atau suami yang hidup terlama dengan anak-anak. Itu perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam gitu. Jadi silakan kamu punya istri berapapun, silakan, ya jatahmu itu segitu. Bagian sendiri berapa istrinya itu, Pak. Iya, menarik. Dan langsung deh 1/8 dibagi bersama, ya itu dia gitu. Cukuplah 1/8 ya gitu loh. Gitu. Padahal ternyata gajinya cuma UMR. 1/8 nih, ratusan ribu cuman. Pak Musaki, berarti kalau sekarang dengan konteks seperti ini, bagaimana peranan masjid-masjid untuk memberikan satu edukasi buat jemaatnya sekarang? Kita juga mikir kalau misalnya masalah guru, kalau lihat dari agama Islam, berarti masjid punya peranan penting sekali ya untuk mendelegasikan kisah dan aturan-aturan mengenai hukum seperti ini kepada jemaah-jemaah yang ada yang beribadah kepada masjid di situ, berarti. Iya, sebenarnya ini ya, masjid itu perannya sangat besar sekali. Cuman sekarang ada penyempitan. Baik. Bahasanya penyempitan itu, masjid itu sekarang itu hanya sekitar beribadah saja. Jadi hanya untuk ibadah sama ya ngaji, tapi tidak secara global bahasanya di sini ya. Iya. Global itu tidak ada mengurusi waris, tidak mengurusi wakaf, mengurus dan sebagainya. Karena mengalami penyempitan makna tadi. Baik. Padahal masjid dulu itu gunanya ya seperti itu, untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat sebenarnya. Betul. Kadang kalau ada ini ya istilahnya kalau kultum, di masjid itu ada kultum. Lah, kultum itu terkadang tidak menyinggung problem masyarakat. Jadi sekedar hanya sebuah teori, katakan di sini hadis atau ayat disampaikan ya sudah. Cuman tidak dimunculkan problem apa yang sekarang terjadi. Itu yang masjid sekarang itu mengalami penyempitan makna atau penyempitan dalam hal di sini aktivitas masjid. Iya. Atau hanya sekedar pembelajaran aja. Pembelajaran TPG itu Pembaca Quran, iya, gitu. Terus tugas siapa Pak untuk menyampaikan seperti ini selain sekolah ya Pak ya? Karena kita balik lagi ketika di sekolah, belum tentu juga sekolahnya itu memang kadang-kadang agama itu adalah sekunderi secara pelajaran sih ya, cuman ada pokoknya kayak misalnya di SMA negeri 5 agama, tapi sekunderi sekali, beda sama matematika nih yang diagung-agungkan nih. Padahal ternyata dari pelajaran agama itu, kalau kita hidup di Indonesia itu adalah salah satu landasan atau pondasi kaki hukum kita di Indonesia untuk bisa misalnya ada masalah apapun, termasuk pernikahan, masalah anak, dan masalah waris, itu ada di situ. Selain sekolah juga siapa lagi nih Pak? Sebenarnya memang kasus ini kan kompleks ya. Artinya kompleks itu memang harus ada di sini itu katakan sesi dakwah. Atau siar lah. Nah, siar di sini yang biasanya menangani itu orang Kemenak. Nah, orang Kemenak ini kan bukan hanya orang Islam sebenarnya. Iya. Jadi berbagai macam agama di situ. Nah, terus yang terjun itu siapa? Ya terutama di sini ya ustadz-ustadz itu. Kadang kala di sini takmir masjid itu seharusnya orang yang mumpuni. Iya. Nah, dari situ nanti bisa jadi siarnya lewat masjid atau lewat istilahnya kayak perkumpulan pengajian di desa-desa atau di kota-kota itu. Iya. Bapak-bapaknya lagi itu. Iya, kalau itu bisa berjalan, terus ada kasus yang dibahas, ya itu mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Nah, karena targetnya yang harus diselesaikan itu barangkali tugasnya pokoknya dakwah itu aja yang mungkin belum tersampaikan. Tapi kalau mungkin ngaji terus diangkat kasusnya, itu mungkin bisa terselesaikan. Karena di sekolah itu pun tidak maksimal. Iya, betul. Jadi agama cuma seminggu paling cuma 1 atau 2 jam saja, tidak lebih dari itu gitu. Makanya itu makanya pendidikan agama itu kalau bisa ya dikasih berapa jam, terus nanti ada tambahan ekstra gitu. Iya. Jadi lah ekstra ini bisa langsung ke praktek, itu baru bisa paham.
Betul. Tapi kan tidak semua ustadz itu Nah, ngerti, Pak. Iya, betul. Nah, betul. saya punya ide misalnya, apakah Kemenak nggak punya program sertifikasi, contoh kayak public speaking nih? Iya. Ini ada, terus kita belajar, terus ada certified public speaking, terus certified financial planner, sekarang juga ada tuh CFP, tuh jadi orang-orang belajar diajarin terus sertifikat. Nah, belum ada di sertifikasi soal pembelajaran hal-hal seperti ini yang mungkin Kemenak Iya. bisa mulai memunculkan ustadz-ustadz yang punya sertifikasi sehingga mereka ngajarnya nggak ngawur, nggak Iya, salah betul, gitu, betul. bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan bukti yang memang ada hukum agamanya, ada hukum perdata yang memang mereka kuat di situ. Belum ada ya Bu sampai sekarang ya kalau gitu ya? Setahu saya Belum pernah dengar saya. Kemarin ini sudah ada. Sudah ada. Oh, Jadi ini oke. sedang berjalan. Jadi sertifikat memang dai Iya. itu pilihan dari Kemenak loh. Itu ada sertifikatnya dan itu harus dites juga. Nggak asal-asalan temannya dikasih sertifikat, tapi Iya. ada tesnya. Nah, tesnya itu hal ikhwal masalah agama atau kompleks masalah agama itu tadi. Ya waris, ya wakaf, ya pokoknya masalah agama itu tadi. Betul. Nah, itu baru dikasih sertifikat dan ini masih berjalan. Jadi hanya orang tertentu yang mau istilahnya daftar untuk sertifikat kalau dia mampu. Ya, itu Kalau dia. tidak mampu dia tidak akan daftar karena itu tesnya itu sudah rumit sekali. Benar. Dan hanya berlaku sekitar 2-3 tahun untuk program sertifikasi. Iya, Mereka harus benar. ngulang lagi di Iya. tahun ketiga untuk mereka bayar lagi dapat sertifikasi lagi, karena itu yang saya dapatkan di CPS tuh kayak gitu, 3 Iya, iya. tahun sekali bayar, 3 tahun sekali bayar. Tapi dengan begitu berarti literasi hukum bisa jalan dong, Bu. Kenapa Kemenak nggak memberikan kayak beasiswa untuk itu tadi program sertifikasi, apalagi di Indonesia Timur ya yang pelosok gitu kan, memang secara pendidikan mereka jauh banget soal hukum-hukum seperti ini gitu. Kota besar oke lah mereka bisa dapetin informasi, pergi ke Narotama belajar di sana bisa, mereka punya LBH, FH Narotama punya LBH, tapi yang di pelosok kalau misalnya tidak ada program sertifikasi atau beasiswa itu Ya itu. diselesaikan dengan cara apa ini nantinya? harusnya dari Depak itu mau survei ke desa-desa, terus kemudian memberikan sosialisasi untuk mendapatkan itu. Betul. Kalau seperti itu saya yakin juga banyak yang pengen berbondong-bondong punya sertifikasi. Iya. Atau ada kriteria kalau tidak punya sertifikasi tidak boleh di gini, mungkin di musola aja, Iya, tidak di masjid-masjid yang besar. Betul. Nah, dengan demikian saya yakin banyak yang ingin ikut, tapi karena penyampaiannya mungkin yang kurang meluas sehingga banyak orang yang tidak tahu. Karena jangankan itu ya Bu, kita ngomong soal penghulu aja. Kadang-kadang tuh saya pernah menghadiri teman kami, di desa tuh. Terus ternyata kok lama? Ya, penghulunya masih di mana di masjid ini? Kok lama? Beda kecamatan ternyata. Ya Tuhan. Beda kecamatan baru ke sini. Di sana dia nanggepin 2 terus baru ke sini. Ya. Jadi mereka nunggu nih gitu loh. Enggak kawin ini katanya. Bayangkan penghulu saja loh, sesuatu yang sebenarnya ya dipakai tiap minggu ada acara, ada istilahnya kayak gitu, ijab kabul tuh ada, tapi apalagi masalah waris. Itu bisa satu kabupaten satu tuh. Diseret kiri seret kanan kalau ada masalah tuh. Kalau di hukum Islam bukan penghulu itu yang menyelesaikan, bukan Depak. Tapi mereka biasanya lebih afdol mendatangkan orang yang punya keahlian dalam bidang faraid istilahnya. Oke. Jadi kayak spesifikasi khusus untuk menyelesaikan masalah pembagian waris. Iya. Saya sendiri meskipun saya tahu masalah itu, tapi kalau saya tidak langsung merujuk pada orang yang punya spesifikasi ilmu faraid ya kurang serak juga. Betul. Benar enggak apa yang saya uraikan seperti ini? Gitu. Tapi paling tidak secara ilmu kasar saya tahu ini bagiannya seperti ini. Asobah itu siapa saja gitu. Tingkatan-tingkatan itu tadi Iya. gitu. Oke, sisi event ini keren, talk show yang kami tunggu-tunggu tiap Selasa. Terima kasih. Dan kita lagi bahas memang problematika Narotama gitu. Kalau dari sisi non-muslim deh, kita ngomong setelah tadi dengan segala macam kekuatan dari Al-Quran sebagai sumber dari segala hukum Islam ini. Nah, sebagai yang non-muslim gimana Bu? Apakah nanti akhirnya juga bisa harus irisannya dengan perdata saja, atau ternyata juga bisa mendapatkan kebijaksanaan dari hukum Islam yang tadi saya pikir juga cukup bagus tuh. Berapapun istrinya 1/8 dibagi rata. Itu kan saya pikir ada asas keadilan yang cukup baik di situ. Nah, bagi yang non-muslim bagaimana Bu?
Seperti tadi yang awal saya ceritakan, Aha. kita itu punya 3 hukum waris. Makanya setiap orang yang mau konsul ke kita, Ya. ditanya dulu masalah agamanya. Ini bukan masalah ras atau sara ya, Bukan. tapi memang benar-benar nanti Agama. hukumnya bisa kita taruh di mana nih porsinya. Karena seperti tadi saya sampaikan, sudah ada hadis yang Ya. menyatakan bahwa harus diselesaikan secara hukum Islam kalau mereka Muslim. Tapi kalau non Muslim bagaimana? Apakah harus, ini tinggal 2 pilihan, mau diselesaikan secara hukum perdata ataukah Adat. dengan hukum adat? Apakah dengan demikian orang Muslim nggak boleh menggunakan hukum adat? Boleh. Dinyatakan mereka menundukkan diri pada hukum waris perdata. Akan tetapi kalau saya selalu memberikan pencerahan pada mereka, tolong diselesaikan secara hukum Islam dulu. Baik, betul. Kalau kepengen diselesaikan secara hukum perdata, bagian kelebihannya itu nanti dibagi lagi, kan enak. Yang penting kita terlepas dari ancaman untuk tidak menyelesaikan menyerut kitabullah tadi. Ya, Tuh. Jadi selesaikan, berarti kita orang Islam itu dinyatakan untuk tunduk pada hukum perdata Barat. Karena kalau hukum perdata Barat itu simpel aja. Satu, kalau misalnya suami dengan 1 istri kemudian 3 anak, tinggal dibagi seperempatan masing-masing. Oh, pro rata. Kalau hukum barat gitu ya nggak mau ribet ya. Iya. Iya. Nah, bedanya kalau dengan hukum Islam, kalau dalam hukum perdata, anak luar kawin ini bisa mewaris dengan anak-anak kandung. Tapi Oke. dalam hukum Islam tidak diperkenankan ya. Iya. Karena mereka dikatakan, saya nggak mau mengatakan anak haram karena ya haram itu perbuatan orang tuanya, Betul, bukan anaknya. betul. Jadi karena anak luar kawin ini anak yang dilahirkan dari perkawinannya, dari di luar perkawinan Hubungan, yang sah ya, orang yang tuanya. Malah di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Pak ya. Jadi ukurannya bagaimana anak itu dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin itu dari kehamilan ibunya. Baik. Kalau kurang dari 6 bulan dari perkawinan ibunya, berarti dia itu anak luar kawin. Sudah bisa dipastikan. DP dulu. Nah, Sebelum kawin DP dulu nih. nah itu. Jadi baru 3 bulan sudah punya anak. Ini Iya, sudah iya. dipastikan dia tidak boleh menggunakan bin atau binti bapaknya, tidak bisa mewaris dari bapak dan keluarga bapaknya, hanya bisa mewaris dari ibu dan keluarga ibunya. Oke, menarik ini. Jadi baru tahu. Jadi kalau misalnya walaupun dia dalam pernikahan yang sah, tapi kalau misalnya belum waktunya 3 bulan tiba melahirkan, dia tetap dianggap sebagai anak di luar nikah. Iya, betul. Bahkan dinikahkan oleh bapak biologisnya aja haram, Oke. nggak boleh. Karena itu anak luar kawin, harus menggunakan wali hakim. Nah, bagaimana dengan hukum perdata? Iya. Lah, hukum perdata ini namanya aja dari, kita kan ngadopsi dari Belanda. Dan kehidupan di Belanda itu kan Adatnya lain. beda, betul. Lain dengan kehidupan di negara kita, ditelan mentah-mentah oleh pemerintahan kita, oleh negara kita. Mau nggak mau anak luar kawin pun tetap diakui. Iya, walaupun karena Boleh hasil mewaris. kenakalan bapaknya nih misalnya gitu nih. Nah, Tetap tapi satu dengan darah. ketentuan. Oh, ada ketentuan juga. Ketentuan bahwa anak itu harus diakui dalam perkawinan yang sah. Jadi misalnya saya sekarang nikah, tapi setahun yang lalu saya sudah punya anak dengan suami saya. Baik. Saya nikahnya sekarang, maka pada saat saya menikah dengan suami saya ini, harus anak ini saya akui sebagai anak sah. Iya. Biasanya dalam akte nikahnya itu dikasih catatan di pinggirnya. Telah dilahirkan anak bernama siapa pada tanggal berapa, di luar pernikahan yang sah oleh kedua orang ini. Gitu. Ada tulisan seperti itu. Ada dalam iya. akte pernikahannya. Kalau misalnya kita sekolah jangan sampai bocor tuh. Aku baca teman-teman repot nih. Tapi yang jelas bosol di notaris pasti. Pasti gitu. Pasti. Notaris tahu aja. Iya. Begitu iya. disodorkan langsung, mbaknya anak luar kawin. Ibu kok tahu? Nah, di sini ada catatannya gitu. Paling gampang akte lahirnya ada wajahnya sudah SD, gitu. Kalau fotonya SD, kadang-kadang kan gitu. Tapi kalau tidak diakui, jadi mungkin kelupaan ya, mengakui anaknya luar kawin tadi, nggak bisa juga dia mewaris dari bapak dan keluarga bapaknya. Dia hanya bisa mewaris dari ibu dan keluarga ibunya saja. Hukum itu mengatur sampai seperti itu. Iya. Wow.
Ini mungkin untuk melindungi anak-anak kandung dari perkawinan yang sah itu. Jadi kalau misalnya anak pertama tadi anak luar kawin, anak kedua, ketiga dan seterusnya ini anak kandung, kalau dia sudah dikakui pada perkawinan yang sah, dia bisa mewaris dengan anak-anak kandung tadi, bersama-sama dengan anak kandung. Akan tetapi bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Oh, ada tatanannya. Ada koridornya, Siap. tetap masih dibentengi dengan gitu. Benar-benar. Ini Ya. menarik nih. Jadi buat yang lagi dengerin juga siapa tahu ini jadi pencerahan yang baik. Pak Zaki, kalau anak adopsi gimana Pak? Ini nggak punya anak nih. Iya. Terus dia mengadopsi anak demi untuk bisa paling nggak punya keturunan dan segala macam. Haknya sama nggak? Kalau anak adopsi itu di Islam itu enggak dapat. Oke. Nggak dapat. Enggak dapat. Dari anak angkat itu kan sama dengan anak Iya, iya, angkat atau anak bayi tabung lah. Betul. Itu enggak dapat di Islam. Di Islam itu harus itu tadi saudara, Ya. anak kandung atau ayah atau ibu. Mhm. Jadi istri itu yang dapat. Ya, ya, ya. Dan itu sudah tercatat. Artinya sudah pakem lah, sudah pakem. Nah, kalau anak adopsi nanti bukan waris tapi hibah. Hibah ya, beda ya. Hibah. Jadi ya istilahnya ya sukarela, Iya. bukan ada hukum yang mengatur secara Iya. 8/3, tapi sukarela sesayang apa sih si orang tua yang tidak punya Iya. anak ini dengan anak adopsinya. Betul. Jadi tidak masuk ranah di warisan itu. Oke, ini menarik loh. Jadi kalau misalnya kita lagi dengerin dan ini adalah satu hal yang membuka wacana kita bahwa ternyata ya, konflik keluarga sendiri itu udah banyak nih. Banyak. Pertambahan waris nih, Ci. Iya. Gitu. Jadi anak adopsi, aduh, ada kandung seperti ini, anak kandung dari istri yang lain seperti ini, itu, wah itu bener-bener riweh. Memang nggak bisa-bisa. Apalagi kita ngomong kalau itu masuk ke daerah, istilahnya kota kecil sampai ke desa. Iya. Akhirnya nanti yang sengketa itu keluarga besar versus keluarga besar akhirnya. Keluarga besar istri tua, istri muda sama keluarga besar suaminya juga pengen nih. Boleh nih. Jadi ada kubu-kubu akhirnya ya karena penjelasannya tidak jelas kita di Indonesia nih. Kayak ya oke lah kita ngomong kalau dari budaya hukum Belanda itu kan kayaknya sudah tertata lah ya. Mereka sudah punya sistem, mereka sudah punya formula. Kita tinggal menilik ada kitab hukum perdatanya ada. Sementara dari sisi agama kadang-kadang itu tidak dikitabkan secara benar. Tiap-tiap daerah punya itu tadi kecampur antara agama dan adat yang masing-masing punya kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Benar gak sih pikiran saya kalau misalnya adat dan agama itu kadang-kadang bisa nyampur nih? Kalau masalah pembagian waris antara adat dengan agama, itu hampir sama sebenarnya. Baik. Istilah adatnya itu sepikul segendong. Baik. Kalau laki-laki satu pikulan, Ya. kalau wanita satu gendongan. Waduh. Jadi bagian anak perempuan itu satu, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ya. Sama dengan hukum Islam. Islam. Akan tetapi untuk anak angkat ini hanya di satu daerah saja. Ini entah sekarang masih berlaku atau tidak. Hanya di daerah Madura, anak angkat itu diistilahkan sebagai ngangsu sumur loro. Jadi dia boleh mewaris dari orang tua angkatnya, dia juga bisa mewaris dari orang tua kandungnya. Dapat double. Nah makanya yang sumur 2 itu tadi. Iya. Itu kalau menurut hukum adat. Tapi kalau menurut hukum Islam nggak bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muzaki. Terus kemudian kalau dalam hukum perdata, anak angkat bolehkah mewaris bersama dengan anak-anak kandung? Nah, adopsi kita mengacu dari adopsi dulu. Orang mengadopsi anak itu dilihat dulu sekarang. Kemarin ada kasus teman saya cerita ke saya bilang gini, coba dilihat dulu umur berapa dia diadopsi. Siap. 1 itu. Karena kalau yang namanya anak tidak akan mungkin lebih dari usia 12 tahun. 12 tahun betul. Nah, itu ternyata usianya sudah dewasa 21, apa mungkin diadopsi? Kebetulan ini suami istri ini nggak punya anak. Iya, iya. Terus kemudian harta warisannya semua diangkut sama anak angkatnya itu. 1, dia sudah kalah di masalah pengangkatan. Yang kedua, ternyata saudara-saudaranya ada meskipun dia nggak punya anak. Makanya baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum Islam, hak waris jatuh pada saudara-saudaranya daripada anak angkatnya. Ya, ya, ya. Tadi dalam hukum Islam kan tidak memperkenankan anak angkat. Betul.
dalam hukum perdata juga gitu, dilihat dulu kapan itu pengangkatannya, sah tidak. Pada saat mengangkat seorang anak, kondisi dia itu betul-betul sudah menikah atau dia belum menikah. Itu juga dilihat. Ada izin dari Depsos tidak? Iya, betul. Seagama tidak. Kalau misalnya saya Muslim kemudian saya ngangkat anak Nasrani, boleh enggak? Iya, iya. Gitu. Kalau menurut aturan adopsi sebenarnya nggak boleh. Dalam hal mewaris pun dalam hukum Islam ada beberapa larangan untuk mewaris. Pertama, beda agama. Jadi kalau sudah beda agama, entah itu pewarisnya, entah itu ahli warisnya, nggak mungkin saling Langsung hilang mewaris. haknya berarti ya. Sekarang langsung Iya. hak warisnya langsung hilang dengan perbedaan itu tadi. Iya. Terus di dalam hukum perdata, apakah dia boleh mewaris? Beda agama dalam hukum perdata nggak ada ketentuannya. Yang kedua yang hampir sama dengan hukum Islam, membunuh atau mencoba membunuh. Baik. Itu terhalang untuk warisan. Oke. Kalau dalam hukum Islam itu meninggal bersama-sama. Dalam hukum perdata juga sama. Meninggal secara bersama-sama ini tidak bisa saling mewaris. Ya. Makanya setiap kali ada kecelakaan mesti antara keluarga suami dengan keluarga istri ini Akon-akon. itu. Wah, akon-akon nih, ya kan? Soalnya dua-duanya udah pada nggak ada nih, misalnya. Gitu. Enggak, itu yang meninggal duluan itu suaminya. Kenapa? Istrinya kan bisa jadi ahli waris. Kalau ternyata istrinya juga meninggal, kan orang tuanya bisa dapat orang tua istri. Iya. Sama dalam hukum perdata juga gitu. Kalau ternyata mereka tidak meninggal bersama-sama, kan statusnya sebagai ahli waris. Saudara dan orang tuanya dapat. Iya. Menarik. Menyambung pertanyaan dari Pak Zaki tadi, anak dari hasil bayi tabung tidak bisa mewarisi harta ortunya ya? Karena kan sekarang kondisi memang banyak sekali memang kejadian yang akhirnya terpaksa harus menggunakan teknologi untuk menghasilkan keturunan dari dirinya sendiri. Dia nggak mau pinjam rahim kayak atau adopsi, tapi mencoba teknologi untuk menghasilkan dari diri sendiri. Nah ini gimana nih Pak? Iya. Nah, bayi Jadi, tabung LPG 3 kilo lagi, hijau nih. Baik, kalau bayi tabung itu sel sperma dan ovumnya itu dari pernikahan yang sah, Iya. itu bisa dikatakan anaknya kandung, anak kandung. Baik. Yang menjadikan masalah itu kan bukan dari sepasang suami istri yang sah. Iya. Nah, kalau ini di luar ini, maka di sini tidak bisa diakui sebagai anak. Nah, kalau tadi antara sperma dan ovumnya itu dari sah, maka dia dikatakan sebagai anak. Tetap. Dan itu sah. Mediumnya aja, Iya, betul. Mediumnya aja sah. bayi tabung ya, tapi Nah. memang dari suami. Tapi kadang-kadang ada yang, ini akhirnya pakai bank sperma nih, entah punya siapa, dikasih ke ovum istri, akhirnya muncul bayi. Nah itu beda berarti ya. Beda, itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh yang seperti itu, baik. Itu sisi jadi Dari sisi warisnya seperti itu. Iya. Nanti kita dan itu akan dapat warisan juga. Kalau yang sah tadi loh ya. Iya. Walaupun sistem Teknologi lah, teknologinya seperti itu, karena dikatakan anak kandung juga. Hasil memang dari orang tuanya memang, bukan asli lah. Bukan kita ngambil donor dari siapa, dikembangkan muncul kayak gini. Karena memang ngomong soal waris ini ngomong soal banyak hal, belum lagi juga itu tadi kalau misalnya kita ngomong secara aset atau uang misalnya. Terus kalau misalnya kayak bisnis itu kan lebih rumit lagi, ya kan? Ini gimana baginya nih? 1/8 gimana baginya nih? Ini dapat kursi 5 nih. kan kalau secara aset misalnya harta yang tadi secara rupiah, oke lah pembagiannya masih bisa terlihat nominalnya. Tapi kalau secara pergerakan bisnis, terus anaknya yang kedua yang lebih bisa menjalankan, kok enak anak pertama dapat lebih banyak, itu kan bisa jadi. Dan itu dibahas nanti di jam-jam lain kan jamnya kan. Makanya saya bilang nggak mungkin kelar nih segini. Iya, betul. Ini kejadian bisnis banget. bengkel jalan nih yang ngejalin anak bontotnya. Anak 1-2-nya wah main ayam, main burung segala macam enggak mendadak ketika orang tuanya enggak ada, minta. Lah kan jatah anak pertama, jatah anak kedua, padahal yang jalanin rodanya itu anak ketiga dengan susah payah dari buka akhirnya sampai sukses sih. Nah, itu ada aturannya juga. Kayak misalnya kayak gitu, Dok. Kalau dari pemikiran hukum perdata,
begitu pewaris itu meninggal dunia, semua hartanya itu dimasukkan dalam yang namanya budel waris. Baik. Jadi dalam budel waris itu akan dikalkulasi apa aja hartanya dan nilainya berapa, kemudian dari budel waris itu ditotal ahli warisnya berapa. Kalau dalam hukum perdata tadi kan simpel. Iya. Kalau 4 orang cuma dibagi 4 gitu aja. Yang dalam hukum Islam itu yang lebih ribet hitung-hitungannya. Iya juga sih. Jadi kalau saya sih langsung dikalkulasi, kemudian dinilai harganya berapa, panggil appraisal untuk lebih biar pas nih harga secara nominal berapa, rumah berapa, tanah berapa misalnya. Betul. Kan kadang-kadang itu kan penilaianmu, bukan penilaianku. Lah kalau kita serahkan pada pihak ketiga, apalagi appraisal yang punya sertifikasi, nggak bisa kan mereka menolak. Mereka itu berdasarkan data pekerjanya. Juru tafsir yang memang certified ya, itu memang diperlukan. Betul itu. Kemarin pada kasus yang saya pegang juga, saya saya carikan appraisal, suruh ngappraisal, kemudian akhirnya ketemu nilainya berapa, tinggal nyusui. Siapa yang mau meneruskan, yang lainnya yang nggak mau, udah dikasih uang aja. Keluar dari budel waris itu. Oh, bisa seperti ini. Bisa, asal kesepakatan aja. Iya, tapi kalau nanti 3-4 tahun lagi sukses, diminta lagi tuh. Enggak. Kan serakahnya ada orang-orang. Waduh, saya sukses nih. Gitu. Dibikin akte. Oh, dikunci dengan akte ya? Iya, harus. Okay. Dikunci dengan akte kesepakatan bersama. Dengan nyusui berapa-berapa, di situ ditulis semua. Bahwa mereka itu sudah sepakat. Dan tidak akan, saya selalu pada akhirnya saya menuliskan, mereka tidak akan saling menggugat satu sama lain sampai dengan keturunan keberapapun. Ini itu menarik, itu harus benar-benar hitam di atas putih, saklek gitu ya. Iya. Karena kalau enggak, sama kakak aja kok pakai hitung-hitungan, enggak kakak enggak ngambil, udah enggak usah dibikinin kayak gitu. Misalnya kan ada kadang-kadang ucapan seperti itu, tapi 2 tahun lagi datang nih, bengkelmu sukses nih. Nah. Misalnya contohnya gitu, kejadian Indonesia banget kan. Kok aku kabel susui cuma segini? Makanya, kalau ini lebih mewah lagi, sekarang bisa bangun tingkat. Nah, padahal itu adalah hasil kerja keras adiknya selama setelah susu tadi diberikan ternyata ada faktor serakahnya manusia. Iya, nggak ada puasnya. Nah, harus dikunci pakai akte yang memang benar-benar di atas di depan notaris juga yang memang betul. Untuk melegalkan bahwa ini akte yang sah. Bilangin nggak kelar-kelar nih kalau udah ngomongin kayak gitu. Tapi terima kasih Bu, terima kasih Bapak buat kesempatannya. Sekali lagi waris ini tiap bulan nanti muncul seminggu sekali deh, gitu loh. Gitu. Iya supaya enggak beneran kejadian-kejadian yang tadi saya pikirkan ya itu tadi dapatnya itu ternyata orang tuanya tidak mewariskan apa-apa misalnya. Nah kan kita belum tahu juga nih, malah mewariskan hutang. Nah pembagiannya gimana? Nah. Kalau seperti itu dalam hukum perdata itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan lagi. Ada 3 pilihan. Menerima penuh, yang berarti kita bukan hanya menerima aktifanya aja, tapi kita juga menerima pasifanya. Okay. Terus kemudian menerima sebagian. Yang terakhir menolak. Kalau sudah menolak, ya menolak pasifa termasuk menolak aktifanya juga. Oke, ini menarik nih. Makanya untung-untung lu dapat orang tua kaya. Kalau dapat orang tua utang gimana? Nah, itu waris juga tuh soalnya. Iya. Nah, biasanya ahli waris itu begitu lihat, aduh kok banyak pasifanya daripada aktifanya, langsung dia melepaskan haknya, menolak. Dan menolak ini prosedurnya juga langsung, oh saya menolak, saya nggak mau. Nggak seperti itu juga. Bikin akte juga. Bikin akte, kemudian proses di pengadilan, ditetapkan oleh pengadilan bahwa dia menolak. Selamanya dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak juga ditagih apa-apa. Gitu. Tapi kalau dalam hukum Islam beda ya Pak Muzaki, tidak ada penolakan. Kewajiban ahli waris untuk membayar pasifanya pewaris. Harus karena hutang itu kan dari orang tua, betul, dari si mayit lah. Betul. Itu harus diselesaikan. Memang itu adalah sebuah kewajiban yang turun temurun ya Pak. Kalau kita bilang dari hukum Islam kayaknya seperti itu deh. Turun temurun dan itu adalah memang kegagahan dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa nggak boleh kamu sampai istilahnya melepas tanggung jawab. Beresin untuk mengharumkan nama keluarga, istilahnya memperbaiki tetap nama baik dijaga citranya. Iya betul. Gitu, nggak kelar-kelar nih sebenarnya. Bapak Ibu terima kasih, ngatur nuwun sangat udah dijelaskan tentang ini dan nanti kita akan bahas-bahas lagi. Dokter Irma terima kasih pencerahannya dari Pak Nurdin nih, katanya gitu.
Langin banyak kasusnya. Yaudah, kita tutup dulu karena waktu memang sudah selesai, dipersembahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Narotama.